Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius, Capricorn, dan Cancer ya. Tema atau judul games kali ini adalah keluar dari lingkungan toksik ataupun dari hubungan toksik ya. Jadi bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot ya. Pesan semesta untukmu, Aquarius, Capricorn, dan Cancer ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Oke, dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya, Aquarius, Capricorn, dan Cancer. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Aquarius, Capricorn, dan Cancer. Pesan semesta untukmu, keluar dari hubungan yang toksik. Ataukah bagaimana ciri-ciri hubungan toksik? Ya, kita lihat. Sesuai dengan kartu tarot. Yang ingin semesta sampaikan kepadamu, ya, dari 3 zodiak ini, nikmati hidupmu. Kenapa saya bilang nikmati hidupmu? Kamu penuh dengan drama, penuh dengan kehancuran, tapi saya lihat di sini kamu masih kuat, masih menanti orang itu, yang mana sudah mengabaikanmu, yang mana sudah mencampakkanmu, yang mana sudah menyakitimu, masih saja berharap. Yang ingin semesta sampaikan, kalau memang dia sudah tidak mampu untuk kamu, ya, mampu membahagiakan kamu, ya, ataupun mungkin kalau mau dibilang hidupmu sudah berat, ya, keluar dari tekanan hidup. Ini saya lihat banyak tekanan. Jadi ibaratkan dia hancur, kamu hancur. Kamu sudah tahu dia tidak mampu. Ibaratkan fondasi kan. Contohnya, rumah ini fondasinya udah nggak kuat. Kamu sudah tahu itu. Ya, sedangkan kamu juga tidak mampu kalau tanpa dia. Kan? Jadi sama-sama tuh harus kuat. Dari rumah, ini kalau kita bicara rumah ya. Dari fondasi sampai rumah. Sama-sama kerjasama. Bukan hanya fondasi yang kuat, rumahnya enggak. Atau sebaliknya, rumahnya kuat, fondasinya enggak. Kan ada ukuran-ukurannya. Ya. Seakan-akan itu macam contoh, di sini ada hubungan yang saya lihat di sini hubungan terlarang, triparty, ataupun mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang mungkin kamu tahu bahwa oke, hubungan kita ini nggak akan baik-baik saja ke depannya, banyak penuh dengan tantangan. Tetapi kamu masih mau oke, saya harus menerjang badai, harus bisa menaklukkan semuanya supaya saya bisa ending bersama dia. Tapi ujung-ujungnya di pertengahan kamu udah nyerah. Itu kan berarti hubungan toksik. Kenapa? Lelah. Jangankan ada hubungan, ada ribut-ribut ataupun ada perbedaan, sedangkan kamu lelah aja itu sudah hubungan toksik sebenarnya. Kenapa? Dalam hubungan itu, yang ingin semesta sampaikan, dalam hubungan itu kamu harus bisa lebih bijaksana, bisa menyenangi, bisa merasakan kehangatan, bisa merasakan kebahagiaan, bukan lelah hati, lelah pikiran, capek pikiran ya, mental kamu, belum lagi fisik. Ya, makanya saya lihat di sini banyak yang pelarian, entah pelarian ke obat-obatan, minuman, ya, seks bebas, ataupun ya ke rokok.
Ya, pergaulan dengan sahabat-sahabat yang setidaknya yang sudah tahu sebenarnya tidak bagus, tetapi karena kamu diinginkan di tempat itu ya kamu kembali lagi. Ya, ataupun kalau seandainya kamu tidak merokok, tidak ini ya setidaknya kamu berdiam diri saja itu sudah sangat tambah melukai dirimu lagi kan. Karena ibaratkan kamu bingung untuk mengambil keputusan. Keputusan apa yang harus saya ambil nih? Saya ada di persimpangan jalan. Stres. Padahal sebenarnya yang ingin semesta sampaikan, jangan stres-stres di sini. Hidup itu dinikmati. Hidup itu kalau dibilang ya jalani aja sesuai dengan yang kamu inginkan gitu. Jangan terlalu dipikirkan hari esok ya hari esok. Yang dipikirkan ini hari ini aja. Nggak usah terlalu berpikir yang muluk-muluk sampai 10 tahun ke depan. Nggak bakalan. Ya, apa yang kamu pikirkan itu terjadi di 10 tahun ke depan. Karena apa? 10 tahun ke depan belum tentu masanya itu. Jadi nggak usah pikirkan yang terlalu rumit-rumit. Pikirkan aja hari ini, bahagiamu dirimu hari ini. Bukan berpikir yang negatif, berpikir yang rasa ketakutan, kecemasan untuk 10 tahun ke depan. Karena saya lihat di sini kamu berpikirnya ini pola pikir panjang ya, masa depan ke depan gitu ya. Yang ingin semesta sampaikan ya, kamu dalam hubungan toksik itu, kalau energimu saat ini habis, saat ini kamu gak bahagia, kamu berjuang tapi malah kamu seakan-akan tidak diperjuangkan, hubungan tidak balance, tidak seimbang. Yang ingin semesta sampaikan juga ada keterbukaan, transparansi, semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, terutama keuangan, supaya kamu tahu bagaimana amunisimu, amunisi kekuatan kalian berdua ya, untuk jangka panjang gitu. Bukan amunisi saat ini ada langsung kamu habiskan, enggak. Artinya ada pengaturan bisa memanage finansial untuk hidup kamu di masa depan. Ada pula juga saya lihat di sini kamu berharap ya, dia harus berubah, nggak bisa. Kalau dia sendiri nggak mau berubah untuk dirinya, kamu nggak bisa merubah siapapun. Yang bisa merubah adalah dirinya sendiri, sama seperti dirimu. Kamu nggak bisa dia merubah kamu. Yang bisa merubah dirimu, karakter kamu ya, itu adalah dirimu, dan gak bisa cepat, prosesnya lama. Karena merubah karakter kita itu penuh dengan lika-liku ya, banyak cobaan. Ibaratkan kan faktor kebiasaan. Bisa berubah, karakter bisa berubah, tapi gak bisa cepat-cepat, lama, perlu proses. Dan kalaupun seandainya kamu kuat ya nggak apa-apa menunggu. Tetapi kalau memang kamu sudah lelah dan nggak mampu, ini kan saya lihat di sini energinya lelah dan nggak mampu, ibaratkan kamu bisa terjatuh nih, udah terjatuh, tersungkur nih. Jadi yang ingin semesta sampaikan, kamu harus bisa mengambil sikap untuk dirimu, bukan untuk bicara saya bilang untuk kalian punya hubungan ya. Karena saya bilang gini, ini pemikiran kamu bagaimana caranya supaya hubungan saya nih toksik menjadi baik ya, di benak kamu ya, yang saya rasakan seperti gitu ya. Nggak bisa. Saya kan udah bilang tadi bahwa orang-orang itu yang sudah jadi toksik dalam dirimu, kalau dirinya saja tidak mau berubah untuk dirinya, nggak bisa untuk berubah untuk demi kamu. Kamu di sini hanya bisa menunggu, menanti, memberikan wejangan ya, selebihnya dari mereka yang menentukan. Kalau dari mereka aja tidak mau, kamu menunggu sampai kapan? Sedangkan mereka mau aja kamu harus menunggu, apalagi mereka tidak mau berubah. Dan ini pun saya lihat di sini ada berkali-kali dihianati, berkali-kali dicampakkan, berkali-kali disakiti, tapi masih berikan maaf. Kenapa? Mereka itu memandang enteng kamu. Seakan-akan kamu itu nggak ada harganya di depan mata dia. Makanya saya bilang tadi harus mengambil sikap. Kenapa? Kalau tidak ya mental kamu yang akan tersakiti terus. Bisa pusing, stres, memakan energi. Kita cari orang itu yang memang betul-betul menginginkan akan diri kita. Ya memang sih, cinta itu tidak usah dibalas karena tidak mengharapkan. Kalau cinta yang tulus, betul. Tetapi kamu mampu tidak? Kan sekarang ini bicara kemampuan. Kalau macam kamu mampu, macam contoh seorang kasih sayang seorang ibu ya, tanpa kasih ibu itu kan sepanjang masa tanpa berharap dibalas, ya nggak apa-apa. Kalau memang energi kamu up, ini kan saya bilang di sini pada saat dirimu sekarang kan sudah lelah, berarti kamu nggak mampu.
Itu maksud saya ya, karena ada beberapa dari subscriber bilang, Kak Ica kemarin bilang kita harus mencintai tanpa balasan, tanpa ibaratkan ya nggak seimbang juga gitu ya. Iya, kalau kamu masih mampu, ini kan rananya kan kamu sudah nggak mampu. Ibaratkan kamu sakit perlu penopang, perlu orang untuk merawat dirimu. Sedangkan mereka itu masih pusing-pusing ya, yang saya bilang yang kalau seandainya mentalnya bagus ya pusing sedikit gitu ya, ibaratkan oleng ya, masih bisa berdiri di atas kakinya sendiri untuk beraktivitas, itu nggak apa-apa ya kalau seandainya kamu hatinya kuat. Tetapi ini kan kondisinya yang saya lihat di kamu ini ya, sudah nggak mampu, berarti memang perlu penolong, atau kalau tidak ya kamu istirahat, menarik diri dari rutinitas untuk istirahat sejenak, memulihkan kesehatanmu. Itu yang makanya saya bilang harus mengambil keputusan untuk menghindar atau pergi. Bukan berarti saya suruh kamu cerai, enggak, itu keputusan dari dirimu. Saya bicara secara energi. Karena kalau kamu ada di jurang ya, di tengah, sudah hampir mau di dalam, sudah di pinggir jurang ini ya, kamu otomatis ya pilihan, kamu balik pulang, ataukah kamu jalan terus langsung turun ke jurang itu. Kan pilihan, hidup ini juga ada pilihan. Apakah kamu jatuh, di bawah itu ada orang yang nadah kamu, tidak, terus lihat batu-batu atau apa, atau kasur yang dibawa. Kalau kasur yang dibawa matras ya nggak apa-apa, kamu terjun langsung, terjun bebas juga nggak apa-apa. Tapi lihat dulu ketinggiannya, jangan sampai kasur dibawa tapi tingginya 100 meter, wah repot juga ya. Atau 1 kilometer ke bawah di atas permukaan air laut, wah repot nanti ya. Jadi harus juga lihat kemampuanmu. Saya bisa menanti, ya sudah. Kalau bisa menanti ya sudah, jangan ribut, jangan berharap dia mau berkorban ataupun yang tadi saya bilang, karena kamu masih mampu kan. Tapi ini kalau rananya sudah tidak mampu ya kamu harus bisa mengambil keputusan, itu aja, nggak pakai repot. Terkadang kamu itu maunya berkompetisi ya, kayak macam ibaratkan saya harus bisa menaklukkan dia, ataupun mungkin saya harus bisa mengalahkan takdir ya. Tapi ujung-ujungnya kamu lelah kan, kamu kuat tidak mengalahkan takdirmu. Karena gini, macam contoh ya, aduh Tuhan kenapa ya saya dapat yang sevibrasi tetapi malah nggak direstui orang tua, atau mungkin kami berbeda agama ya. Ya itu berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepada dirimu, banyak pembelajaran dari dirimu, banyak pembelajaran dari langkah hidupmu ya, atau dibilang pengalaman hidup ya. Kamu ada pembelajaran yang ingin semesta sampaikan. Mungkin dari sisi kesetiaan, pembelajaran akan toleransi, ataupun mungkin pembelajaran juga tentang makna kehidupan ya. Makna kehidupan ini kan banyak, dari kesabaran, ketulusan, terus juga harus bisa mengimbangi pasangan ya. Yang mana mungkin kamu karakternya keras, tapi ternyata wah pasangan saya lembut. Itu karena kita melatih ego ya, melatih ego kita untuk bisa lebih, jangan terlalu egois, jangan terlalu mengekang diri sendiri, tetapi jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang memang penyayang. Sebenarnya kalau dibilang hubungan toksik ini ada beberapa dari pembelajaran yang harus kamu ambil. Bukan berarti kamu harus menyesali, kenapa ya saya dalam hubungan toksik. Ingat ya, kamu itu semua dalam artian gini, apa yang terjadi dalam hidupmu, semua itu baik tidaknya itu semua baik. Kenapa? Karena ada makna yang tersirat dalam hal apapun, yang baik maupun tidak baik itu. Sekarang dari pola pikirmu, kamu berpikir dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang baikkah atau sudut pandang tidak baikkah? Selama kamu dalam sudut pandang yang baik, hidupmu pasti akan baik. Contohnya dia melukaimu, dia kamu putus. Pasti kalau kamu sudut pandang baik, kamu berpikir bahwa Oke, berarti kamu tidak pantas untukku. Ada yang akan lebih pantas untukku. Ya, kamu tidak sevibrasi dan kamu bukan orang yang tepat untuk diriku. Itu kalau kamu pemikirannya positif. Tapi kalau seandainya kamu pikirannya negatif, kamu pasti bilang, dasar laki-laki ini, dasar perempuan ini, maki-maki. Ujung-ujungnya kamu yang tersakiti sendiri. Karena apa? Orang berpikir kamu negatif. Karena apa yang kamu ucapkan itu adalah doa, apa yang kamu pikirkan itu adalah doa. Ibaratkan kamu mencampakkan dirimu sendiri, kamu mencampakkan orang lain, tetapi dengan kata-kata ya. Padahal kamu korban kan, tetapi karena karaktermu seperti begitu, akhirnya orang bilang, oh pantas aja ya kamu ditinggalkan ya,
Karena karaktermu begitu sih. Kenapa? Karena perilaku kamu juga mencerminkan orang-orang yang seperti gitu. Kenapa? Karena apa yang ada tersirat dalam pikiranmu itu yang akan kamu lakukan. Contohnya, orang nggak baik, kamu nanti perilaku nggak baik. Mungkin kamu bilang rasa biasa aja, tapi orang yang di sekeliling kamu merasa. Kenapa? Energi tidak baik itu menular ke kamu. Makanya saya bilang di sini lebih banyaklah memberikan energi positif, energi pemaafan, supaya hidup kamu jauh lebih baik. Ya, semua kan pilihan. Macam contoh, ada beberapa yang dalam hubungan kerja ya, sikut menyikut, senggol menyenggol ya, demi jabatan, demi kedudukan, demi mencari popularitas ya. Itu rananya sudah nggak bagus. Kamu sudah tahu tempat itu kurang bagus. Ada beberapa memang orang kan bekerja karena memang harus bekerja. Tetapi ada juga rananya orang itu mencari pekerjaan sesuai passion dia, sesuai minat dia, tanpa tekanan. Nah ini yang saya maksud ya, kalau kamu ada di hubungan kerja toksik, berarti itu senggol menyenggol, hubungan tidak sehat. Tapi kenapa kamu masih di situ? Karena uangnya, Kak. Saya mau makan apa kalau nggak ada ini? Hey, jangan berpikiran negatif. Selalu berpikiran positif. Ingat, kamu jangan mengejar uang. Buatlah uang mengejarmu. Dengan cara apa? Produktivitas. Kamu harus lebih produktif. Produktivitas dirimu. Artinya gimana ya? Kamu itu harus menciptakan lapangan pekerjaan ataupun menciptakan pekerjaan dari passionmu. Biar uang yang datang ke kamu. Ngerti ya? Jangan kamu ketergantungan sama orang toksik. Tapi ciptakanlah kehidupan yang mandiri tanpa ada tekanan. Artinya kamu kerja untuk dirimu sendiri. Contohnya sekarang apa pekerjaannya? Kamu bisa jadi jualan online. Kamu jadi bosnya, kamu packing, kamu live. Sekarang kan dipermudah ya. Terkadang orang bilang gini, aduh kok sekarang semakin sulit ya. Menurut saya mudah loh. Apa yang dipersulit? Teknologi semakin canggih, semakin kita dipermudah. Cuman kita itu kayak macam nggak bisa nggak bisa kayak connect gitu loh. Bagaimana caranya supaya saya, pokoknya intinya kayak susah gitu ya. Kamu ke channel ya, YouTube ya, buka channel YouTube ya. Kamu sekreativitas kamu ya. Jadi jangan beban. Memang di awal ya sama seperti kita harus mengumpulkan subscriber. Ini contoh kalau seandainya kamu jadi konten kreator ya. Karena konten kreator ini juga kerja cerdas. Ya, kamu bisa menuangkan apa yang ada dalam pikiranmu ke dalam konten dan bisa membuat atau menghibur orang. Sekarang dari kreativitas kamu gitu. Sudah dibantu kok. Teknologi itu malah membantu menurut saya. Yang mana dulu saya harus pergi kerja, sekarang saya kerja di rumah aja. Gak buang-buang waktu. Dalam hal transportasi, dalam hal penampilan, dalam hal uang ya. Artinya uang itu bisa saya pakai memang betul-betul sesuai dengan yang saya butuhkan gitu, bukan habis di bensin ya, bukan habis di make up kalau wanita ya, bukan habis di mana ya, pokoknya intinya saya pakai untuk kebutuhan saya sehari-hari. Kenapa? Kantor saya di 5 langkah dari kamar saya ya. Saya memang punya ruangan sendiri di sini ya, studio, tapi memang belum bagus karena ibaratkan kamar ini banyak yang kosong ya. Karena dulu kami keluarga besar ya, saya cerita juga supaya ini motivasi buat kamu. Jangan kamu, aduh saya punya peralatan ini nggak cukup, aduh ya nggak ada kemampuan. Itu karena kamu pikir negatif ya. Seadanya aja. Saya punya peralatan juga nggak ada kok. Lihat nih HP ku, pakai HP aja. Tapi ada niat. Ya, implementasikan dengan apa yang kamu tahu. Kemampuan kamu apa? Jangan sampai juga tertekan. Saya harus begini tapi saya bingung ya. Ingat, channel yang bagus ya, ataupun kamu produktif itu dari hasil keringatmu, bukan ketergantungan sama orang. Contohnya kamu buka channel tapi masih bantu orang, minta bantuan orang, berarti itu nanti channel kamu nggak akan maju. Makanya saya bilang cari pekerjaan yang bisa mengandalkan dirimu sendiri tanpa mengandalkan bantuan orang lain, dari passionmu. Macam contoh kan tadi saya bilang di sini tuh kamar kami banyak ya, lumayan kami semua ya nggak terlalu banyak juga sih di sini. Kamar berapa ya, 1, 2, sebenarnya banyak, cuman 8 ya, cuman karena
eh, kosong-kosong ya, dulu gudang ya, terus mama bikin ini lagi ya, ini rumah orang tua soalnya ya yang saya tinggali, karena rumah saya juga itu kan jauh ya, terus orang tua sudah tua, mau tidak mau saya harus kembali ke rumah orang tua gitu, daripada bolak-balik ya. Ya saya juga lihat adik-adik saya sudah berkeluarga, jadi kamar kosong, ya sudah saya tempati. Saya lihat, wah ini kamar sudah jadi gudang semua nih ya, karena masing-masing walaupun walaupun ini ya, walaupun kami cuma 3 bersaudara tapi kamarnya banyak kan. Tuh lihat 8 kamar. eh Dulu itu ya punya kamar, apa ya kalau dibilang, tempat belajar sendiri, kamar sendiri gitu kan. Saya lihat, wah sekarang ini sudah pada berkeluarga, ini ya, eh, kosong-kosong ya, daripada kosong-kosong ya sudah saya renovasi ya, kasih keluar barang-barang saya dulu yang waktu masih kuliah apa ya, akhirnya saya pakai untuk studio. Nah ini, jadi kamu itu juga jangan terlalu berpikir bahwa harus saya mendapatkan sesuatu yang sempurna baru saya mau menunjukkan action saya, tidak ya. Ini kan bicara toksik, ini kan berarti dalam diri dulu kita, dari dalam diri kita dulu. Diri kita toksik tidak? Untuk diri kita sendiri. Ibaratkan kamu duri dalam daging itu ya, kamu memelihara duri dalam daging, tidak mau mengeluarkannya, tidak mau duduk dulu ya, cungkil-cungkil itu durinya ya supaya keluar, supaya kamu bisa berlari, kalau seandainya di kaki ya bisa berjalan dengan baik. Ini tidak, kamu bingung ya, jarumnya mana, ya dicari jarumnya, entah pinjam, entah beli, intinya kan gitu. Sama dengan uh, tadi saya bilang, karena kenapa saya bilang ke pekerjaan ya, kenapa saya bilang ke pekerjaan di sini, karena saya lihat di sini ada beberapa yang hubungannya akhirnya renggang karena mungkin kamu nggak mempunyai uang, ataupun mungkin kamu resign, nggak ada kerjaan, jadi itu termasuk mempengaruhi juga dalam hubungan, yaitu faktor ekonomi. Makanya saya bilang dari tadi, ciptakanlah pekerjaan yang bisa mendatangkan uang padamu, bukan kamu yang mencari uang. Kalau kamu yang mencari uang, berarti sama seperti yang tadi saya bilang, kerja zaman old, yang mana kamu kerja pergi ke kantor. Sekarang kamu ada niat tidak? Kamu yang mencari, kamu uang yang mencari kamu. Kamu cuma kerja 5 langkah seperti saya dari kamar ke kantor ya. Ini anggap aja office saya ya, studio saya, tempat kerja saya, anggap aja kantor saya, 5 langkah dari kamar. Karena ada niat. Ujung-ujungnya kan ya, walaupun mungkin konten saya bilang konten saya cuman menghibur biasa saja seperti gini, tetapi setidaknya tiap hari saya bisa mendapatkan duit, walaupun sedikit tetap disyukuri. Nah ini energi kesyukuran ini, terkadang orang-orang bilang, konten kreator tuh apa sih, cuman dapat 1.000 2.000. Tapi kalau dikumpul semakin banyak ya, banyak konten yang kamu pakai, dan kita nggak tahu ya keberuntungan seseorang itu ya, siapa tahu views meledak ya, viral ya, itu kan beda lagi. Kita kan punya rezeki-rezeki, yang penting kamu harus niatkan dalam hati bahwa saya bukan hanya lihat dari cuannya, tetapi saya bisa berbagi ilmu kepada semuanya. Intinya gitu. Selama kamu berpikir positif pada dirimu, itu bukan toksik. Selama kamu menyenangi pekerjaan itu bukan toksik. Bersama seperti hubungan, kalau dalam tanpa ada tekanan ya, di hidupmu bahagia, berarti hidupmu dalam vibrasi yang positif. Tapi selama ada tekanan, baik dalam mental, pikiran, itu berarti hidupmu ada di vibrasi bawah. Ya. Kalau kita sudah merasa bahwa saya selalu bersyukur, pasti ada aja rezekinya. Ya, banyak sedikitnya tetap pasti kamu syukuri. Nah, ini yang maksud saya, keluar dari toksik. Toksik yang sebenarnya itu ada dalam diri. Kenapa? Karena kamu ada energi kesyukuran tidak? Kamu mau niat tidak? Kamu action tidak? Untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kamu bekerja dengan orang lain, ya kamu memperkaya orang lain, bukan memperkaya dirimu. Kalau seandainya kamu kerja untuk dirimu sendiri, kamu memperkaya dirimu bukan hanya sebagai dari hasil dari segi finansial, tetapi dari segi pembelajaran. Kamu pasti juga, macam contoh kamu bikin konten, kamu juga pasti mencari referensi untuk bahan konten kamu. Jadi kamu tambah pintar ya. Jadi kamu kerja yang mungkin 9 jam,
mendapatkan hasil 100.000 nih contoh ya, 100.000 per hari ya. Kamu mungkin untuk jadi konten kreator kalau seandainya sudah lumayan ada views ya, mungkin kamu malah kerja cuma 1 jam untuk bisa mendapatkan 100.000 itu. Jadi masih banyak waktu yang bisa kamu pakai untuk berkreasi lagi. Atau mungkin kamu urus yang lain. Contohnya kamu punya waktu untuk anak, kamu waktu untuk beres-beres rumah. Itu yang saya maksud ya, harus bisa menyenangi pekerjaanmu. Selama kamu tidak menyenangi pekerjaan atau tidak menyenangi hubungan, berarti itu sudah toksik. Kamu harus mengambil langkah untuk memilih untuk entah pergi, diperbaiki, entah pergi ataukah malah menghindar. Itu aja. Mungkin subscriber bilang, Kak Isya bicaranya gampang sekali. Hey, saya kasih tahu ya, dulu juga itu saya sama seperti kamu, waktu belum tahu jati diri saya seperti apa. Saya tidak tahu jalan hidup saya tarot. Memang dulu saya tertarik mendengarkan tarot, tapi akhirnya sekarang saya nggak tahu jalan semesta untuk menggiring saya untuk bisa menjadi leader, untuk bisa mencerahkan orang-orang yang belum menentukan jati diri, belum bertemu dengan diri sejatinya gitu. Ya. Dulu saya juga sama seperti kalian, bingung ya. Tapi kesini-sini setelah kita tahu bahwa diri sejati kita begini, hidup lebih penuh dengan ketenangan, hidup penuh dengan kenyamanan, hidup penuh dengan rezeki, berkelimpahan. Serius. Ya, malah saya keluar dari kantor. Ya, saya keluar dari kantor. Mungkin orang berpikir, kenapa kamu jabatannya udah oke, gaji juga oke, lagi pula kamu kan di kantor itu udah nyaman, kamu juga bangun dari awal kan. Artinya untuk kita mendapatkan posisi tertentu kan gak mungkin langsung besok udah dapat ya. Saya kerja 10 tahun, gaji lumayan, tunjangan lumayan, bonus lumayan, tapi saya gak nyaman. Kenapa? Tekanannya tinggi. Ya, semakin kita posisi di atas, semakin banyak tekanan dan tanggung jawab. Saya gak mampu, saya mau turun kembali ke bawah, gak mampu juga. Kenapa? Ya malu lah. Kita bicara harga diri ya. Kalau saya turun ke bawah repot, seakan-akan menunjukkan bahwa saya memang tidak mampu. Dan memang betul saya tidak mampu kalau saya posisi di atas. Cuman saya gak bisa menolak untuk turun ke bawah. Dan di atas tuh tekanannya tinggi sekali, saya gak mampu. Ibaratkan saya harus terus di atas dengan ketidakmampuan saya. Jadi akhirnya mau tidak mau saya stres, dan akhirnya saya pilih mundur. Karena jalan satu-satunya saya turun ke bawah atau saya naik ke atas. Dan saya nggak bisa untuk turun ke bawah, saya nggak bisa diberikan pilihan untuk turun ke bawah. Ya, harus naik terus. Sedangkan saya sudah di posisi itu, saya nggak bisa, saya sudah nggak mampu. Ini yang maksud saya ya, berarti kan toksik. Saya turun ke bawah, pertama malu, seakan-akan saya menunjukkan bahwa wah, Kak Ica ini nggak mampu. Dan memang kenyataannya memang saya nggak mampu. Tapi untuk itu kan ibaratnya kita toksik kan untuk diri kita sendiri. Kita nggak bisa bilang atau mengakui bahwa itu kelemahan saya waktu dulu ya. Tapi kesini saya belajar tarot, saya nggak tahu panggilan jiwa. Akhirnya rezeki datang terus, walaupun tidak sebanyak di kantor ya. Tetapi saya bahagia, saya bisa urus anak saya bisa urus rumah saya bisa urus diriku, dapat penghasilan juga, santai. Saya bisa menjadi berkat buat orang lain dan diriku. Nah itu, jadi bukan kita di dunia ini hanya uang, tapi bagaimana caranya supaya kita produktif, uang yang mengejar kita. Banyak sedikitnya tetap disyukuri. Supaya apa? Energi kesyukuran itu yang menarik rezeki-rezeki datang dari manapun, termasuk dalam hubungan. Selama kamu ada hubungan toksik, kamu jangan berharap hidupmu bahagia, uangmu lancar. Ya, selama kamu ada di hubungan toksik, kamu mendapat berapapun habisnya cepat. Serius, pernah gak rasa, kok saya dapat banyak tapi kok cepat habis ya? Terus saya gak kelihatan lagi ya saya beli apa, habis. Karena gak ada energi kesyukuran, serasa kurang terus. Itu karena tekanan. Terus yang kedua, stresnya luar biasa. Kita sudah tidak mampu tapi harus. Yang ketiga, dengar kata orang. Yang tadi saya bilang malu. Wah, nanti dibicarakan ini.
Tapi kalau kamu sudah tidak di hubungan toksik, orang mau bicara apa, orang mau bicara ini, kamu nggak peduli. Sama seperti saya, orang bilang, Kak Ica musrik apa, saya nggak bicara tarot itu musrik atau menyebar kesesatan. Tarot ini bicara psikologis. Psikologis adalah jiwamu. Kalau orang belum mengenal jiwanya sendiri, belum mengenal dirinya sendiri, berarti makanya dia tak sayang pada dirinya. Kenapa? Ya ikut kata orang kan. Jadi dia tersiksa. Sama seperti saya dulu. Saya ini bicara, kenapa saya bicara begini? Ya mungkin kan orang bilang, Kak Isya tuh bicaranya gampang aja. Hey, saya nggak bicara gampang. Saya ini perlu proses untuk bisa sampai di sini. Bukan langsung saya ambil tarot, buka-buka aja. Ya. Karena kita untuk mendapatkan hidayah ya, atau tanggung jawab, ataupun kalau dibilang ya cara semesta tuh beda-beda untuk kita bisa mengenal jati diri kita sendiri ya, artinya gitu ya. Ini kan jiwa dan raga kita berbeda. Selama jiwa kamu dan raga kamu menyatu seirama, hidupmu nyaman. Terkadang yang toksik itu dari dirimu sendiri, karena langkahmu mau ke kiri, ragamu langkahnya ke kanan. Jadi ada gejolak dalam jiwamu. Kenapa? Ikut kata orang. Selama kamu menarik diri dari orang toksik, hidupmu akan jauh lebih bahagia. Begitupun dalam hubungan. Saya nggak terlalu banyak dengan orang di luar. Dulu tuh saya, kalau orang bilang gaul ya, gaul hanya membuat pusing kita. Kenapa? Karena kita mau menjadi seseorang yang selalu baik di mata orang lain, sedangkan diri kita itu nggak mampu. Ibaratkan lelah kan. Sekarang saya menarik diri, malah orang segan sama saya. Wah, ternyata di rumah juga bisa berpenghasilan, di rumah lebih baik, dan lebih tenang aja kalau sendiri. Serius, bukan berarti saya suruh kamu menyepi ya, tidak. Nah itu urusan kamu, mau menyepi atau tidak itu urusan kamu. Yang pastinya di sini saya cuman sesuai tema keluar dari hubungan toksik. Toksik ini kan banyak dari pertemanan, dari pekerjaan, dari hubungan. Sekarang kamu punya toksik di mana? Atau malah toksik dengan dirimu sendiri seperti saya dulu. Ya, yang harus bisa membahagiakan orang terus semuanya. Terus menerus harus bisa membahagiakan orang lain. Diri saya korban. Saya mau macam contoh, sekarang saya sudah nggak peduli orang mau bicara saya apa. Ya, yang penting saya mengajarkan kebaikan. Saya tidak pernah mengajarkan keburukan. Karena manusia di sini kan juga harus bisa memfilter. Jangan dihasut, suka dihasut orang. Ya, karena orang yang agamais juga itu kadang-kadang malah memanfaatkan orang lain. Bukan berarti saya bilang saya bagus ya, tidak, itu penilaian kamu sendiri. Karena ya kita tidak bisa pungkiri, sekarang itu orang itu banyak yang yang mengatasnamakan spiritual tapi untuk kepentingan pribadi. Makanya kita diberikan akal sehat supaya kita menfilter juga apakah benar atau tidak, kata-kata orang ini benar atau tidak. Kalau saya bicara luar daripada agama, saya bicara secara energi. Kalau bicara tentang teologi ya, kamu pergi ke agamamu masing-masing, entah di pendeta, ustadz ya. Selama kamu bicara tentang psikologi, mental, kejiwaanmu, ya, kamu bisa ke tarot, atau kalau tidak orang ke psikiater. Kenapa? Karena jiwa ini nggak ada obatnya. Kamu coba lihat orang gila, itu nggak ada obatnya, karena bicara syaraf, bicara mental dia. Ya, jadi kalau kamu bilang dukun apa, berarti kamu bilang dokter jiwa atau dokter, semua dokter itu dukun. Karena bahasa dokter itu kan dalam artian zaman dulu ya, orang bilang dukun itu kan penyembuh. Bukan berarti orang spiritual ini dukun semua, enggak. Dan saya belajar pertama di awal memang saya lihat tarot ini kayak macam gimana ya. Tapi ternyata pada saat saya terjun ke dalamnya, saya tahu bahwa ternyata ini loh siklus hidup kita. Tidak ada magic-magicnya. Coba sekarang kamu lihat tarot. Ya, bisa dipelajari. Saya pun belajar. Bukan berarti saya punya ilmu hitam, menyebarkan ilmu hitam atau ilmu kesesatan. Semua itu dari pola pikir kamu. Sama seperti hubungan, kamu mau keluar dari hubungan toksik itu atau tidak? Pola pikir kamu bagaimana menyikapi orang-orang itu? Kalau memang itu dia pantas diperjuangkan, silahkan. Kalau tidak ya jangan. Ya, sama seperti tarot. Kamu mendengarkan ini, kalau seandainya kamu mendengarkan readingan saya, berarti ada suara atau intuisi hati kamu yang tergerak hatinya untuk mendengarkan.
suara bisikan semesta. Perantaranya siapa? Saya. Karena dari sekian banyak tarot leader ataupun sekian banyak channel YouTube, kamu memilih channel ini. Berarti ada sesuatu atau panggilan hati, ada ketertarikan. Karena saya nggak manggil kamu, hai kamu kesini, kamu kesini. Kamu yang datang sendiri, berarti suara hatimu yang memanggil. Spirit guide-mu, supaya kamu tahu, oh gini toh. Bukan hanya masuk kiri keluar kanan. Kalau kamu bicara kayak macam contoh saya begini ya, saya coaching ya. Ini orang bayar mahal, saya di sini tidak ya. Saya kasih kamu gratis. Karena apa? Saya punya panggilan hati, panggilan jiwa untuk bisa membuat hidup kamu jauh lebih bahagia, jauh lebih baik. Makanya tadi saya bilang saya menabur kebaikan. Saya bukan menabur kejahatan. Kalau saya menabur kejahatan pasti komen-komennya udah negatif semua. Saya puji Tuhan tidak pernah ada komen negatif. Dulu saya pikir dibully ya, karena mental saya kurang bagus dulu. Tapi pas kesini-sini, wah ternyata tarot ini mengajarkan kebaikan juga. Dan gak ada yang membuli. Karena saya lihat di sini pola pikir manusia saat ini, zaman sekarang ini semua sudah berkembang. Sudah gak primitif kayak dulu. Karena dia mau mencari diri yang sejati. Dan begitupun kamu yang mendengarkan ini. Semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik. Jadi sekarang berpikir yang positif. Lakukan hal-hal yang produktif untuk dirimu. Jangan melakukan hal-hal produktif untuk orang lain. Dirimu aja dulu. Ingat, dirimu itu capek, lelah, istirahatkan. Baru produktif lagi. Jangan dikerja kayak robot. Robot aja itu perlu istirahat, perlu dicas. Ini manusia, perlu nikmati hidup. Ingat, waktu tidak akan terulang lagi. Jangan hidupmu pakai untuk hal-hal yang tidak menyenangkan atau hanya menyenangkan orang lain. Hidup ini hanya sementara. Pakai untuk dirimu. Bahagiakan dirimu, cintai dirimu. Ya. Supaya kamu itu ibaratkan hidup di dunia itu tidak sia-sia. Bisa menjadi berkat untuk dirimu dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Makanya tadi saya bilang harus produktif. Produktif dari sesuatu, dari talentamu. Karena manusia ini kan punya talenta masing-masing. Jangan kamu tolak ukurnya, wah dia bisa ini, saya nggak bisa itu. Ya kelebihannya. Kamu punya kelebihan yang mungkin menjadi kekurangan dari mereka. Terkadang itu kamu melihat kelebihan orang lain dan kamu membandingkan kekuranganmu. Jadi kamu membandingkan antara kelebihan orang lain dengan kekurangan dirimu, itu ya salah. Manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kembangkanlah bakatmu, kembangkanlah kelebihanmu. Gitu. Ya. Jadi itu yang saya bilang ya. Kenapa saya bilang masuk di dalam hubungan ya toksik? Karena saya lihat juga di sini dalam pekerjaan kamu toksik. Makanya karena energinya itu saya merasa bahwa bukan hanya dalam hubungan kalian aja toksik, tetapi dalam pekerjaan. Makanya saya berbagi ya, supaya kalian juga bisa lebih up ke depan, bisa lebih bijaksana, bisa lebih dewasa, dan bisa lebih bertanggung jawab pada diri sendiri. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Yang pastinya saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik ya untuk kalian Aquarius, Capricorn, dan Cancer ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.